Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ustaz semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya nikmat sehat dan nikmat kekuatan ataupun kesempatan sehingga kita bisa ibadah. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita melantunkan salawat kepada beliau, kelak di yaumul qiyamah kita akan peroleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustaz semua, kita sudah masuk ke tahun ajaran baru 2020-2021. Di semester pertama ini ada 4 materi pembelajaran bahasa Arab. Target pembelajaran kita yang akan kita pelajari. Pelajaran pertama yaitu tentang ta'aruf, yang kedua salam dan sapaan, yang ketiga keluarga, 4 tempat tinggal. Mungkin anak-anak nanti bisa baca di buku bahasa Arab JCT yang sudah Anda terima. Bagi Anda yang belum peroleh buku mungkin bisa segera menghubungi wali kelasnya. Baik, untuk pembelajaran pertama di kelas 4 itu adalah tentang ta'aruf. Baik, sebelum mengawali pelajaran kita, ada baiknya untuk mengambil barokah dan kita mohon kepada Allah semoga diberikan pemahaman dalam belajar. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, coba Ananda buka bukunya. Pelajaran pertama yaitu tentang ta'aruf, halaman 1. Nah, ta'aruf ini artinya adalah perkenalan. Di kelas 1 sudah pernah juga ini kita pelajari tentang ta'aruf, yaitu perkenalan ya. Artinya perkenalan dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, biasanya kalau kita berkenalan dengan teman yang baru yang belum kita tahu namanya, pasti kita akan bertanya nama terlebih dahulu, kemudian tempat tinggal. Nah, dalam bahasa Arab, pertanyaan siapa namamu atau di mana tempat tinggal itu apa bahasanya. Nah, di dalam bahasa Arab ini ada kaidah ataupun ketentuan yang harus Ananda ketahui. Nah, artinya ketika yang kita tanya itu laki-laki, maka tidak sama kalimat yang kita gunakan kepada yang perempuan. Artinya dalam bahasa Arab itu dikenal istilah domir. Domir itu kalau bahasa Indonesia itu kata ganti. Misalnya dia, kamu. Nah, itu kan kata ganti dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab itu namanya domir. Nah, ada domir hu kepada laki-laki, domir ha kepada perempuan. Nah, itu nanti akan kita pelajari. Baik, anjuran perkenalan ini akan kita coba bacakan salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu anak-anak semua, ada anjuran dalam Al-Quran untuk kewajiban kita untuk saling mengenal. Nah, mengenal satu sama lain. Mungkin di kelas 4 ada teman baru mungkin yang baru pindahan. Nah, dengan kita belajar bahasa Arab mungkin bisa kita praktekkan. Jika kita sudah sama-sama belajar bahasa Arab, artinya nanti setelah kita pelajari, kita akan coba praktekkan bersama teman-teman kita. Baik anak-anak semua, kita lanjutkan. Silahkan buka halaman 2. Nah, di situ ada contoh perkenalan. Nah, hiwar 1. Hiwar itu artinya dialog atau percakapan. Jadi kalau dialog ataupun percakapan, bahasa Arabnya adalah hiwar. Nah, ini adalah contoh hiwar antara Ilyas dan Hasan. Artinya 2 orang laki-laki. Nah, Assalamualaikum
Waalaikumsalam. Ma ismuka? Ismi Hasan. Nah, ma ismuka itu artinya siapa namamu? Nah, ismi Hasan, nama saya Hasan. Nah, itu yang Ustaz bilang di awal tadi, ada domir. Ma ismu, siapa namamu? Ka itu adalah kamu, artinya siapa namamu? Nah, kenapa dia menggunakan ka? Karena penggunaannya kepada laki-laki. Ka itu adalah domir mutasil namanya. Nah, nanti akan kita pelajari di pelajaran selanjutnya tentang domir mutasil. Nah, kemudian ismi Hasan, nama saya Hasan. Nah, min aina anta? Dari mana engkau? Ana min Jakarta. Nah, untuk laki-laki penggunaannya adalah min aina anta. Min aina anta. Anta itu artinya engkau laki-laki. Nah, kita yang ditanya di Ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Ahlan bik, itu jawaban selamat datang, artinya selamat datang juga. Nah, jadi untuk yang di Hiwar 1 ini yang Ustaz garis bawahi, yang Ustaz ingin tekankan kepada anak-anak semua, bahwa ketika kita bertanya kepada yang laki-laki, nah, ka itu adalah artinya kamu. Ma ismuka, siapa namamu? Nah, min aina anta? Nah, dari mana engkau? Nah, sekarang coba kita lihat Hiwar 2. Hiwar 2 itu adalah percakapan antara Isa dan Fatimah. Isa adalah seorang laki-laki, Fatimah seorang perempuan. Bagaimana kalimat yang Isa gunakan ketika dia bertanya kepada Fatimah? Nah, kalau tadi Ilyas kepada Hasan. Nah, Ilyas bertanya kepada Hasan. Hasan seorang laki-laki. Sekarang Isa kepada Fatimah. Fatimah seorang perempuan. Isa ingin menanyakan nama temannya. Ma ismuki. Nah, kalimat yang digunakan adalah ma ismuki. Kalau tadi ka untuk laki-laki, kalau perempuan tinggal ganti ki. Siapa namamu? Artinya sama, siapa namamu? Ismi Fatimah. Nah, ketika kita yang menjawab tidak ada perubahan, baik dia laki-laki maupun perempuan tetap ismi Fatimah. Nah, min aina anti. Nah, kalau tadi min aina anta untuk laki-laki, kalau perempuan min aina anti, dari mana engkau? Nah, artinya kalau kita tanya itu perempuan, maka kita gunakan kalimatnya anti. Kalau laki-laki anta. Min aina itu artinya dari mana? Anta atau anti itu engkau. Kita yang menjawab ana min Kalimantan. Ana itu artinya saya, min dari Kalimantan. Nah, mungkin nanti anak-anak semua mungkin yang mau praktekkan boleh dipraktekkan dengan disesuaikan dengan namanya masing-masing ataupun daerahnya masing-masing. Misalnya ma ismuka. Nah, ismi Rahman misalnya. Nah, min aina anta? Ana min Sridadi atau ana min Morabulian. Nah, nanti boleh disesuaikan. Artinya silahkan nanti dialog ini boleh dipraktekkan di rumah bersama keluarga, bersama kakak, nah bersama orang tua silahkan dipraktekkan. Nah, yang penting yang harus Anda ketahui arti dari setiap kalimat yang kita bacakan tadi. Nah, di halaman 4 itu adalah perkenalan sama-sama perempuan. Nah, artinya ketika kita bertanya itu kita harus tahu penggunaannya. Artinya dalam bahasa Arab penggunaan domir. Nah, penggunaan domir kepada laki-laki, perempuan itu beda. Ka dan ki itu namanya domir atau dalam bahasa Indonesia itu kata ganti namanya. Nah, kalau untuk laki-laki ka, untuk perempuan ki. Nah, kalau anta engkau laki-laki, anti engkau perempuan. Nah, itu anak-anak semua. Jadi itu materi pertama kita untuk pembelajaran pertama ini. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami apa yang saya sampaikan lewat video ini, dan sekiranya Ananda ada yang belum bisa memahami penjelasan dari Ustadz, mungkin nanti bisa ditanyakan langsung ke Ustadz, ini maksudnya gimana Ustadz? Nah, baiklah anak-anak semua, untuk menguji kembali pemahaman Anda semua, Ustadz minta nanti kerjakan latihan
Kerjakan latihan di halaman 5. Akmilil hiwaril ati bi kalimatin munasiban. Sempurnakanlah dialog berikut dengan kalimat yang sesuai. Artinya ini adalah mengisi yang titik-titiknya disesuaikan dengan dialog yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ini ya, hiwar yang pertama itu Muhammad dan Ahmad. Artinya mereka berdua sama laki-laki. Nah, kalau kepada laki-laki tadi seperti apa penggunaan kalimatnya? Kemudian hiwar 2 Fatimah dan Aisyah. Nah, Fatimah dan Aisyah adalah sama-sama perempuan. Kalau bertanya kepada perempuan, seperti apa kalimat yang digunakan? Nah, coba nanti latihannya dikerjakan. Nah, bagi yang udah selesai, silakan dicapri Ustadz, WA Ustadz. Nah, Ustadz minta tolong difotokan. Nanti kalau udah selesai, latihannya dipoto. Nah, Ustadz minta di bukunya tuliskan namanya. Nah, tuliskan namanya. Nah, boleh pakai pena atau pakai pensil. Nah, kalau seandainya takut bukunya kotor, mungkin bisa pakai pensil. Yang jelas yang bisa Ustadz baca, nanti kan bisa dihapus lagi. Nah, silakan nanti japri sama Ustadz. Nah, kemudian anak-anak Ustadz mungkin yang belum paham penjelasan Ustadz dari yang pertama tadi, dari hiwar 1, hiwar 2, dan hiwar 3. Nah, mungkin sebelum dikerjakan latihan, mungkin bisa bertanya sama Ustadz. Barangkali untuk pertemuan pertama ini itu saja. Dan harapan Ustadz, semoga kita tetap semangat belajar walaupun dalam kondisi daring seperti ini. Ya, kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu sehingga kita bisa kembali belajar seperti biasa, kembali ke sekolah seperti biasa. Ustadz yakin pasti anak-anak Ustadz di rumah mungkin ada yang sudah rindu ingin belajar bersama dengan teman-temannya, bermain bersama. Begitu mungkin ada yang sudah rindu sama Ustadz dan Ustazahnya. Nah, begitupun kami dari guru-guru, Ustadz dan Ustazah juga rindu kepada anak-anak Ustadz semua. Mungkin sudah kangen gimana keadaan sekolah, gimana ya bentuk keadaan sekolah. Nah, kita berdoa semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah dan kita bisa hidup normal kembali. Dan salah satu hal yang perlu Ustadz ambil kesimpulan ataupun hikmah dari semua yang Allah sudah gariskan kepada kita seperti wabah COVID-19 ini, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari semuanya. Salah satunya yaitu dengan cara mudah-mudahan dengan keadaan COVID ini setelah berakhir, kita tetap membiasakan pola hidup bersih. Artinya bahwa ya virus itu bukan sesuatu yang dianggap biasa-biasa saja, sesuatu yang harus kita waspadai. Nah, kita harus menyayangi diri kita, harus menyayangi badan kita. Nah, orang yang terbiasa hidup bersih, insya Allah akan dijauhkan dari segala penyakit. Baiklah, itu yang bisa Ustaz sampaikan di materi pembelajaran pertama. Mohon maaf apabila ada kehilapan, kekurangan, omongan Ustaz mungkin yang kurang bisa dipahami. Nah, Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.